Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengurusan jenazah telah kita bahas mengenai memandikan dan mengafani. Yang mengenai memandikan si mayit dan mengafaninya. Saat ini kita akan melihat tata cara pelaksanaan sholat jenazah yang disebutkan oleh Al-Qadi Abu Syuja dalam matan Al-Ghayah wa Taqrib. Abu Syuja itu menyebutkan bahwasanya di dalam pelaksanaan sholat jenazah itu ada 4 kali takbir. Jadi ada 4 kali takbir. Wa yukabbiru alaihi 4 takbirat. Beliau katakan ada 4 kali takbir ketika menyolati jenazah. Yaqra'ul Fatihah ba'dal ula. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kemudian wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Kemudian setelah takbir kedua membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan wa yad'u lil mayyit ba'da tsalisah, lalu mendoakan si mayit setelah takbir yang ketiga. Lalu yang keempat, beliau katakan untuk membaca, ketika itu setelah takbir keempat membaca doa lagi untuk si mayit, setelah itu wa yusallim ba'da rabi'ah, lalu mengucapkan salam setelah takbir keempat tadi, setelah membaca doa yang nanti akan beliau sebutkan. Jadi ada 4 hal di sini, yaitu 4 kali takbir yang mesti diperhatikan. Jadi ketika kita melaksanakan sholat jenazah, menyolati si mayit, maka imam itu berdiri. Kalau mayitnya laki-laki, maka nanti berbeda posisinya. Imam tersebut berbeda dengan mayitnya ketika itu perempuan. Ketika laki-laki maka berada di bagian atasnya, bagian kepalanya. Namun kalau mayitnya itu perempuan maka berada di bagian tengahnya. Nah, lalu jamaah membentuk shaf di belakang. Disunahkan walaupun sedikit, disunahkan untuk membentuk 3 shaf. Walaupun misalnya cuma 10 orang yang menyolatkan, maka tetap disunahkan untuk membentuk 3 shaf. Ada keutamaan dalam hal ini karena membentuk 3 shaf seperti ini akan mudah mendapatkan syafaat, yaitu si mayit akan mudah mendapatkan syafaat doa ampunan dari orang yang menyolatkan. Atau di sini bisa menyolatkan lebih banyak lagi, bahkan kalau lebih banyak jamaah yang menyolatkan itu lebih bagus, semakin banyak dapat ampunan bagi si mayit. Nah, dibentuk 3 shaf, di situ tidak perlu terlalu mepet, antara shaf yang pertama, shaf yang kedua, sama shaf yang ketiga. Tidak terlalu longgar sekali, tidak. Yang jelas di sini tidak ada rukuk dan sujud di dalam sholat jenazah. Lalu setelah kita bertakbir, kita takbir, sama seperti kita takbir untuk sholat, sama ketika takbir untuk takbiratul ihram, kita mulai sholat, angkat tangan, takbir Allahu Akbar. Baru bersedekap, setelah itu, setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Tidak perlu diawali dengan doa istiftah. Tidak ada doa istiftah ketika itu. Setelah itu, setelah takbir yang pertama selesai sampai waladhdallin amin. Waladhdallin amin. Dan ketika itu imam mesirkan bacaannya, tidak perlu mengeraskan. Setelah itu imam bertakbir lagi. Allahu Akbar dengan mengangkat tangan. Kemudian sedekap lagi ketika itu. Lalu membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipraktekkan yang dibaca adalah salawat Ibrahimiyah yang kita baca seperti pada tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Sudah. Setelah itu kita takbir lagi yang ketiga kalinya. Untuk salawat tadi sebenarnya boleh dengan ucapan yang ringkas, cuma Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah dikatakan sah. Namun yang lebih sempurna tadi yang kita membaca selawat seperti selawat Ibrahimiyah yang ada pada tahiyat. Lalu bertakbir yang ketiga kalinya. Allahu Akbar, angkat tangan lagi, kemudian bersedekap. Kemudian membaca doa untuk mayit. Nah, doa untuk mayit di sini disebutkan ada doa yang digabungkan lafadznya oleh Abu Syuja di sini. Namun ada doa-doa untuk mayit yang sangat bagus sekali, yang ini bisa dilihat di kitab Hisnul Muslim karya Sa'id bin Waf Al-Qahtani. Di situ bisa dilihat berbagai macam doa
yang dibaca untuk mayit saat sholat jenazah, ya, yaitu setelah takbir ketiga. Nah, di situ di antara doa yang diajarkan misalnya doa bagi si mayit, yaitu dibacakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waksilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakkihi minal khataya kama yunaqqa saubul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa kihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Dalam salah satu lafaz seperti itu. Atau dalam lafaz yang lain dikatakan wa aizu min adzabil qabri wa adzabin nar. Maksud dari doa ini, lihat doanya sangat bagus sekali, yaitu berisi doa permintaan ampunan dan juga kita meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada si mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah, ya, ampunilah si mayit, rahmatilah dia, wa'fu anhu, ya, dan berilah keselamatan untuknya, wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat kembalinya, wa wasi madkhalahu, dan perluaslah, ya, tempat kuburnya, waksilhu bima'i wasalji wal barad, dan bersihkanlah dia dengan air dan juga dengan salju dan dengan air yang dingin, yaitu bersihkanlah dosa-dosanya, wa nakihi minal khataya, dan bersihkanlah dosa-dosanya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas, sebagaimana baju yang putih, yaitu dibersihkan, ya, dari kotoran-kotoran. Wa abdil hudaron khairan min dari, dan gantilah rumah dia dengan rumah yang lebih baik. Wa ahlan khairan min ahli, dan gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik. Wa zaujan khairan min zauji, dan gantilah pasangannya dengan pasangan yang lebih baik, dan selamatkanlah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Setelah itu bertakbir lagi yang keempat kalinya, lalu membaca doa di sini yang seperti yang dikatakan oleh Abu Syuja, Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Doa ini adalah doa untuk si mayit dan juga doa bagi orang yang menyolatkan. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah janganlah halangi kami, ya, untuk mendapatkan kebaikannya, wala taftinna ba'dahu, dan janganlah kami terfitnah setelahnya, waghfir lana walahu, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa si mayit. Lalu setelah itu mengucapkan salam, dan yang diperintahkan di sini adalah salamnya cuma sekali. Adapun perintah untuk salam ke kanan dan ke kiri, hadisnya itu dhaif. Ya, jadi salam cuma ke kanan saja dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi, tidak lengkap sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, sudah, setelah itu rampung, selesai, ya, dan setelah itu salat tersebut selesai tanpa lagi ada doa-doa secara berjamaah, diaminkan secara berjamaah. Setelah itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di tengah-tengah kita. Ya, ini demikian tata cara sholat jenazah yang dijelaskan oleh Al-Qadi Abu Syuja, dan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan juga, ya, kesempatan untuk melaksanakan sholat ini ketika ada di antara orang-orang dekat kita itu meninggal dunia, dan mudah-mudahan mereka pun akan mendapatkan ampunan, ya, berkat sholat jenazah yang kita lakukan. Demikian kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.